warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cornela Safa dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa E97218062. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Tarekat Muqtabaroh 2 dengan judul Sejarah, Silsilah, Tokoh, Ajaran dan Amalan dari Tarekat Samaniyah. Adapun beberapa penjelasan yang akan saya sampaikan. Pembahasan yang pertama yakni tentang asal-usul dan perkembangan Tarekat Samaniyah. Kedua adalah silsilah dari Tarekat Samaniyah. Ketiga adalah tokoh Tarekat Samaniyah. Yang terakhir adalah amalan serta ajaran dari Tarekat Samaniyah. Yang pertama yakni tentang asal-usul dan perkembangan Tarekat Samaniyah. Nama dari pendiri Tarekat Samaniyah adalah Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadari Al-Hasani Al-Saman Al-Madani yang dilahirkan di kota Madinah pada tahun 1132 Hijriah atau sekitar 1719 Masehi. Beliau meninggal di kota yang sama yaitu di Madinah pada tahun 1189 Hijriah atau sekitar 1776 Masehi. Kemudian beliau dimakamkan di Baqi dekat kubur para istri Rasulullah SAW. Beliau melewatkan hidupnya di Madinah dengan bertempat tinggal di rumah bersejarah milik Abu Bakar As-Siddiq. As-Saman diriwayatkan pernah berpergian ke Yaman dan Mesir pada tahun 1174 Hijriah atau sekitar 1760 Masehi untuk mendirikan cabang-cabang Tarekat Samaniyah dan mengajar murid-muridnya mengenai zikir Samaniyah. As-Saman mempelajari berbagai tarekat dari berbagai guru-guru yang tersohor pada zamannya. Namun, As-Saman ini bukan ahli dalam bidang tarekat saja. Ia juga mempelajari ilmu-ilmu Islam lainnya. As-Saman sering dihubungkan dengan Mustafa Al-Bakri, seorang guru terkemuka dari tarekat Khalwatiyah. Hubungannya dengan Al-Bakri ini membuat sarjana seperti De Jong mengira bahwa tarekat Samaniyah itu pada dasarnya adalah cabang dari tarekat Khalwatiyah yang mengalami hanya sedikit perubahan doktrinal dari tarekat induknya. Dalam sejarahnya, As-Saman juga memasuki tarekat Naqsabandiyah dan tarekat Qadiriyah. Oleh karena itu, orang sezamannya ini sering menyebut As-Saman ini sebagai Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri As-Saman. Tarekat selanjutnya yang diambil oleh As-Saman adalah tarekat Zazaliyah yang mewakili tradisi tasawuf Maghrib dan terkenal dengan hibs-hibsnya. Dengan demikian, tarekat Samaniyah ini jelas merupakan gabungan dari berbagai tarekat, di mana As-Saman berafiliasi kepadanya yaitu Khalwatiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, dan Zazaliyah. Kemudian yakni As-Saman dengan berbekal belajar tarekat dan mendirikan tarekat Samaniyah, kemudian beliau menyusun rotib-rotibnya sendiri, wirid-wiridnya sendiri, dan tawul serta berbagai suluk yang dipesankan kepada murid-muridnya dalam jamaah tarekat zikir Saman. Beliau sebagai mursyid yang mempunyai legalitas dalam menyusun amalan tersebut, yang pada akhirnya tarekatnya meluas sampai ke Sudan, Ethiopia, dan Asia Tenggara. Beliau juga seringkali ke Yaman dan Mesir untuk mendirikan cabang-cabang Samaniyah dan mengajari murid-muridnya untuk berzikir Samaniyah. Kemudian yakni mengenai silsilah. Silsilah tarekat Samaniyah merupakan modifikasi yang dilakukan sendiri oleh Syekh Muhammad Saman terhadap metode-metode zikir dan bacaan dari tarekat asli yang dianutnya. Maka tentu saja silsilah ke atasnya ini akan mengikuti jalur dari tarekat asli tersebut. Silsilah yang digunakan menurut Syekh Abdul Samad Al-Palibani, salah seorang murid Syekh Muhammad Saman, adalah silsilah Khalwatiyah. Silsilah Khalwatiyah tersebut dapat disampaikan melalui tulisan seperti yang ada di PPT, yakni mulai dari Syekh Abdul Al-Karim Al-Saman Al-Qadari Al-Khawati Al-Madani yang mengambil dari Syekh Mustafa Al-Bakri, yang mengambil dari Syekh Abdul Al-Latif, yang mengambil dari Syekh Mustafa Afandi Al-Dranawi, yang mengambil dari Syekh Ali Afandi Qurbasi, yang mengambil dari Syekh Ismail Al-Jarawi, yang mengambil dari Syekh Muhyi Al-Din Al-Qostumi, yang mengambil dari Syekh Syaban Al-Qostumuni, yang mengambil dari Syekh Halabi Sultan Al-Qura, yang mengambil dari Bir Muhammad
Al-Asbahani, yang mengambil dari Syekh Abu Zakaria Al-Syarwani Al-Bakuni, yang mengambil dari Bir Asdar Al-Din, yang mengambil dari Syekh Izu Al-Din, yang mengambil dari Syekh Muhammad Bir Al-Hawati, yang mengambil dari Bir Umar Al-Hawati, yang mengambil dari saudaranya Muhammad Al-Balisi, yang mengambil dari Syekh Abi Ishaq Ibrahim Al-Zahid Al-Bakilani, yang mengambil dari Syekh Jamal Al-Ahwari, yang mengambil dari Syekh Syihab Al-Din Al-Tibrisi, yang mengambil dari Syekh Ruk Al-Din Muhammad Najasi, yang mengambil dari Syekh Qutb Al-Din Al-Abhari, yang mengambil dari Syekh Habib Al-Najib Suhrawardi, yang mengambil dari Syekh Umar Al-Bakri, yang mengambil dari Syekh Waji Al-Din Al-Qoti, yang mengambil dari Syekh Muhammad Al-Bakri, yang mengambil dari Syekh Muhammad Al-Danuri, yang mengambil dari Syekh Muhammad Al-Dainuri, yang mengambil dari Syekh Al-Junad Al-Baghdadi, yang mengambil dari Syekh Siri Al-Saqoti, yang mengambil dari Syekh Ma'ruf Al-Harki, yang mengambil dari Syekh Daud Al-Ta'i, yang mengambil dari Syekh Habib Al-Jami, yang mengambil dari Syekh Al-Hasan Al-Bahri, yang mengambil dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mengambil dari Nabi Muhammad SAW, yang bersumber dari malaikat Jibril, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yakni mengenai tokoh dari tarekat Samaniyah itu sendiri. Adapun beberapa tokoh yang terkenal dari tarekat Samaniyah yakni Syekh Sidi bin Umar Han Al-Madani, Syekh Abdul Rahman bin Abdul Al-Aziz Al-Maghrib, Syekh Abdul Karim Putra As-Saman, dan Maula Syed Ahmad Al-Baghdad. Selain itu, ada beberapa tokoh dari tarekat Samaniyah yang berasal dari Nusantara, yakni ada 4 orang, diantaranya Abdul Somad Al-Balimbani, Muhammad Arsyad Al-Bajari, Abdul Wahab Bugis, dan Abdul Rahman Misri dari Betawi atau Banten. Selanjutnya yakni mengenai ajaran dan amalan dari tarekat Samaniyah. Menurut As-Saman, bahwa untuk dapat sampai kepada Allah, seseorang itu harus menjalani tarekat Ahlus Sufi, yaitu dengan ma'rifat. Orang yang telah sampai kepada ma'rifat, maka segala perilakunya ini akan dikomando oleh hatinya. Tarekat Samaniyah membagi nafs itu ada 7 tingkatan. Masing-masing tingkatan nafs perlu disesuaikan formula zikir yang akan diamalkan. 7 tingkatan nafs tersebut dan formula zikir yang dimaksud adalah: pertama, tingkatan nafs al-amarah, yaitu nafs yang selalu cenderung berbuat kemaksiatan, baik kemaksiatan lahir maupun batin. Pada tingkat ini formula zikirnya memperbanyak menyebut la ilaha illallah Allah. Kedua, tingkatan nafs al-lamah, yaitu nafs yang sudah taat dan beribadah, akan tetapi masih sering sekali melakukan maksiat batin. Pada tingkatan ini, formula zikirnya memperbanyak menyebut Allah, Allah. Ketiga, yakni tingkatan nafs al-malhamah, yaitu nafs orang salik hanya zuhud pada perbuatan Tuhan dan banyak amal ibadahnya. Pada tingkatan ini, formula zikirnya memperbanyak hu. Pada saat zikir, seorang salik harus bisa menghadirkan hati dengan la huwa illa huwa. Dengan zikir itu, seorang salik bisa sampai ke tauhid al-asma. Keempat, ada tingkatan nafs al-mutmainah, yaitu nafs yang jauh dari maksiat lahir maupun batin, berperilaku seperti yang dicontohkan Nabi. Tingkat keimanannya sudah mencapai kesempurnaan. Di tingkat ini, formula zikirnya memperbanyak menyebut hak. Dengan zikir ini, seorang salik akan sampai ke tauhid al-sifat, perjalanannya beserta Allah. Kelima, ada tingkatan nafs al-radiyah, yaitu seorang salik hanya semata-mata syuhud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makomnya la mawjud illa Allah, perjalanannya dengan Allah. Di tingkat ini, formula zikirnya memperbanyak menyebut hai. Dengan zikir ini dimaksudkan akan hilang fananya dan bisa mencapai ke makom baqo dengan Tuhan yang bersifat dengan hayyun. Keenam, ada tingkatan nafs al-mardiyah, yaitu nafs yang dalam perjalanannya dengan Allah dan mengambil ilmu Allah. Selanjutnya, seorang salik ini memberikan petunjuk kepada manusia, semua makhluk sesuai dengan ilmu yang ia terima dari Allah. Dia berperan menyampaikan segala ajaran Allah. Di tingkat ini, formula zikirnya memperbanyak menyebut qayyim.
Ketujuh, ada tingkatan nafs al-kamilah, yaitu nafs yang perjalanannya dengan Allah atau dengan kudrat dan iradat Allah. Seorang salik berada pada syuhud kasroh fi al-wandah wa syuhud al-wandah fi al-kasroh. Maksudnya, memandang terhadap segala makhluk ini dalam perintah Tuhan Yang Maha Esa atau Allah, dengan memandang Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai perintah di dalam makhluk. Dialah yang mempunyai sifat ketuhanan di alam ini. Di tingkatan ini, formula zikirnya memperbanyak menyebut kohar. Selain itu, tarekat Samaniyah juga mengajarkan para muridnya untuk senantiasa bertawasul. Karakteristik dari tarekat Samaniyah adalah zikirnya yang keras dengan suara yang melengking dari pengikut-pengikutnya ketika melakukan zikir la ilaha illallah Allah. Di samping itu, terkenal dengan rotib samanya yang hanya mempergunakan perkataan hu yang artinya dia. Zikir ini biasanya dilaksanakan pada setiap malam Jumat di masjid yang dilakukan bersama-sama sampai jauh malam. Zikir tersebut biasanya diiringi dengan bunyi-bunyian di bawah bimbingan seorang guru tarekat. Di Aceh sendiri, rotib saman ini kemudian berubah menjadi suatu hiburan atau permainan rakyat yang terkenal dengan nama sedati yang dimainkan oleh 8 pria dan sedati inong yang dimainkan oleh 8 wanita. Permainan ini atau tari ini dipimpin oleh syekh dan seorang naibnya yang dalam bahasa Aceh disebut apit syekh, dengan didampingi oleh 2 orang penyanyi yang disebut anit, sedati yang suaranya merdu mempesona. Selanjutnya, di antara ajaran-ajaran tarekat Samaniyah yang sangat ditekankan adalah memperbanyak sholat dan zikir, berlemah lembut kepada fakir miskin, jangan mencintai dunia, menukarkan akal basyariah dengan akal robbaniyah, tauhid kepada Allah dalam zat, sifat, dan af'alnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.